Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi, pagi, Bu. Pagi, Ya, Bu. selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat luar biasa. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, puji Tuhan ya, semua dalam keadaan sehat. Kita berdoa agar kita semua dalam keadaan sehat dan Ibu ingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama pembelajaran ini. Oke, sebelum kita mulai, silakan Ketua kelasnya, Hendro, pimpin dalam doa terlebih dahulu. Bu Guru, baik teman-teman, sebelum memulai pelajaran fisika hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih, Bu Guru. Ya, terima kasih Hendro. Ibu cek dulu ya kehadirannya. Atma, Desi, Dina, Hadir. Eka, Gesti, Hadir. Hendro, Nurul, Hadir, Bu. ya Helen, Yona, Rani, ya bagus. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Oke, semoga semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Bagi anak-anakku sekalian, kalian pasti sudah sering mendengar nama Albert Einstein ya. Nah, Albert Einstein itu selain ilmuwan fisika, dia juga banyak sekali mengemukakan motivasi-motivasi yang berkaitan dengan kehidupan. Nah, Ibu mau menampilkan ya satu motivasi dari Albert Einstein, semoga menjadi motivasi kita semua ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Oke, sudah terlihat nak filenya? Sudah, Bu Guru. Sudah, Bu. Ya. Oke, di sini Albert Einstein mengatakan bahwa tujuan paling prinsip dari pendidikan adalah menciptakan manusia yang mampu melakukan hal-hal baru, tidak hanya mengulangi yang dilakukan generasi sebelumnya. Nah, artinya manusia itu harus kreatif ya, punya daya cipta dan juga bisa menjadi seorang penemu. Nah, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian sudah memiliki jiwa kreatif? Begitu? Gimana anak-anak? Insya Allah, Bu. Ya, insya Allah ya. Ya, Ibu harap nanti dalam pembelajaran ini kalian bisa menemukan jiwa-jiwa kreatif kalian. Ya, meskipun nanti proses percobaan yang kita lakukan itu dalam pembelajaran bisa dibilang percobaan yang tidak terlalu rumit, ya. Tapi perlu kalian ingat bahwa hal-hal besar itu dimulai dari hal-hal yang kecil. Nah, nanti coba kalian mengembangkan kreativitas kalian baik dalam berpikir ya, menggali-gali informasi, ilmu ya, dan juga nanti kreativitasnya dalam menggunakan media presentasi. Oke, baik. Nah, untuk materi sebelumnya, masih ada yang mengingat materi kita yang sebelumnya? Kalor ya, Siapa yang masih ingat? Kalor bukan, Ya. Bu? Kalor, bagus Dina. Kalor dan pengaruhnya, Bu. Ya, bagus Eka. Nah, suhu dan kalor ya. Suhu dan kalor. Suhu itu apa? Kalor itu apa? Ayo. Suhu dan panas tingginya. Ya, bagus sekali.
Suhu adalah derajat panas dinginnya atau panas dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor apa tadi Dina menyampaikan kalor? Ya, Saya, Dina. Bu. Iya, Lupa, Bu. lupa ya. Kemarin setelah dipelajarin, kemudian di rumah tidak dibaca lagi ya bukunya ya. Nah, itulah ya. Jadi setelah kalian mendapatkan pelajaran di sekolah, sebaiknya di rumah kalian membaca kembali materi tersebut. Karena pastikan nanti berkaitan dengan materi selanjutnya, begitu ya. Yang lain ada yang masih ingat kalor itu apa? Nih, coba Ibu kasih. Perpindahan energi, Bu. Kalian bisa ingat nih, Ibu tunjukkan peta konsepnya. Apa kalor itu? Perpindahan energi ya? Iya, Bu. Ya, kalor itu adalah perpindahan atau aliran energinya. Karena disebabkan adanya perbedaan apa anak-anak? Suhu ya, Bu. Iya, betul sekali, perbedaan suhu ya. Jadi kalor itu adalah aliran energinya terjadi karena perbedaan suhu. Nah, Ibu mau kasih satu pertanyaan nih. Coba siapa yang bisa jawab? Kalau misalkan nih ada sebuah lilin ya, lilin ulang tahun. Nah, kalian pasti suka nih merayakan ulang tahun ya. Ulang tahun yang Sweet 17 apalagi ya, yang 17 tahun itu pasti biasanya dirayakan ya. Karena katanya 17 tahun itu sangat berkesan. Nah, kalian pernah mengamati nggak lilin itu ukurannya berubah atau tidak? Berubah. Ya, berubah. Kira-kira apa yang mengakibatkan ukuran dari atau wujud dari lilin tersebut berubah? Karena dia mencair. Api. Karena dia mencair ya? Ya. Ya, Meleleh, Bu. iya meleleh ya, meleleh. Kalau mencair itu lebih tepatnya kita menyebutnya untuk es ya, es yang mencair. Ya, lilinnya meleleh. Karena apa dia meleleh? Ada panas, Bu ya. Iya, karena api itu panas ya, ada aliran kalornya, sehingga lilin itu berubah wujud dari bentuk padat ke bentuk cair ya. Nah, kalian pernah tidak tanpa sadar tiba-tiba tangan kalian menyentuh api itu? Ada yang pernah merasakan itu enggak? Pernah, Bu. Pernah ya, Atma ya? Pernah, Bu. Rasanya apa, Atma? Panas. Panas ya? Iya, panas. Nah, kenapa bisa terasa panas dari api lilin itu? Nah, kalau kalian Karena belum bisa jawab, ya, energinya berpindah. energinya berpindah. Dari Ya, oke. Gimana? energi panasnya berpindah dari lilin tangan saya, Bu. Oh, begitu. Oke. Nanti kita akan buktikan jawaban Atma ini benar atau tidak ya. Nah, kalian akan tahu nanti jawabannya setelah kita mempelajari materi ini. Oke ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini anak-anak ya, yang pertama kalian mampu menganalisis perpindahan kalor dan konduktivitas kalor pada kehidupan sehari-hari dengan ide-ide baru berdasarkan berbagai sumber belajar. Nah, yang kedua, kalian juga nanti bekerja sama, aktif, dan disiplin ya dalam melakukan percobaan dan mengkomunikasikannya dalam bentuk presentasi. Nah, di sini nanti Ibu akan menilai juga
bagaimana kerjasama kalian, keaktifan kalian, disiplin kalian ya. Nanti ada lembar penilaian sikap yang akan Ibu nilai, kemudian penilaian psikomotor juga berkaitan dengan kalian melakukan percobaan, dan juga tentunya nanti ada evaluasi di akhir pembelajaran. Semangat ya anak-anak. Semangat, Bu. Iya, Bu. Semangat. Cuman satu ya. Ayo yang lain, ayo semangat. Semangat, Oke. Bu. Semangat. Oke, baiklah. Nah, sebelumnya ya, Ibu sudah membagi kalian dalam beberapa kelompok. Tapi sebelum kita bekerja dalam kelompok, Ibu mau menampilkan gambar ini, ya. Oke. Apa yang terlintas di pikiran kalian melihat gambar ini? Bisa silakan, ayo Pramuka, siapa Bu. yang ya? Mungkin Pramuka, ini Bu. kan ada dua gambar ya. Pramuka. Satu. Bagaimana Atma? Untung, Bu, ya. Halo? Pramuka. Kegiatan Pramuka, ya. Dalam kegiatan pramuka ini kira-kira lagi pada ngapain nih siswa-siswinya? Menghangatkan diri, Bu. Menghangatkan diri. Bu. Oh, menghangatkan diri di api unggun. Menghangatkan diri karena dingin atau sedang acara pramuka yang menyalakan api unggun nih. Nah, mungkin itu ya. Lebih tepatnya mungkin mereka menyalakan api unggun ya. Nah, kalian yang sudah pernah kan ikut kemah pramuka. Nah, ketika kalian berada di sekitar api unggun, itu ada yang kalian rasakan berbeda nggak dari biasanya? Ada, Bu. Ada ya, terasa panas ya. Kalian merasakan hawa-hawa atau udara panas gitu ya, yang menyapa tubuh kalian. Oh ya, oke. Badannya terasa panas padahal nggak nempel, Bu, apinya. Iya, kok bisa ya seperti itu ya? Ya, nanti kita akan cari tahu kenapa bisa seperti itu. Oke, bagus. Nah, untuk yang gambar selanjutnya, ayo siapa yang mau mencoba? Kira-kira apa yang terlintas di pikiran kamu nih melihat gambar ini? Ada gambar apa? Perahu layar ya, yang sedang berlayar di laut. Kira-kira ini waktunya senja atau waktu fajar nih kira-kira? Senja kayaknya, Bu. Senja ya. Oke, senja. Ya, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kamu, Nak, melihat gambar ini? Nelayan pergi melaut ya, Bu? Nelayan mau pergi melaut. Oke. Walaupun tidak terlalu jelas ya kelihatan ada orang, tapi bisa dibayangkan kalau itu adalah seorang nelayan yang pergi melaut. Oke, kenapa dia pergi melautnya? Ini waktu fajar seperti yang kamu katakan tadi. Kira-kira kenapa? Nah, kalau belum tahu jawabannya, oh sudah tahu jawabannya? Atau mencoba menjawab? Silakan kalau mau mencoba menjawab. Ya? Belum tahu. Oh, belum tahu. Oke. Kalau belum tahu, yuk kita cari tahu ya. Nah, cari taunya dengan pembelajaran pada hari ini. Oke. Ya, anak-anak, kemarin Ibu sudah bagi kalian dalam kelompok belajar ya. Karena di sini siswanya ada, kita sesi 1 ini ada 16 siswa. Jadi pas sekali dibagi menjadi 4 kelompok ya. Silakan nanti bergabung di kelompoknya masing-masing. Oke. Nah, sambil kalian bergabung di kelompoknya, Ibu akan bagikan LKPD-nya satu persatu ya. Walaupun kemarin sudah Ibu sedikit sampaikan ya. Oke. Ya. Nah, anak-anak, sudah bergabung di kelompoknya? Sudah, Bu. Sudah, Bu.
Oke, Sudah, Bu. ya, bagus sekali. Nah, silakan kalian buka ya. Kalian buka LKPD-nya itu. Kemudian di situ bisa kalian lihat ya, Nak. Di situ LKPD tentang apa? Gesti? Perpindahan kalor, Bu. Ya, tentang perpindahan kalor. Oke, bagus sekali. Nah, kalian buka ya. Pertama baca dulu petunjuk penggunaannya ya. Di situ ada Ibu tuliskan petunjuk penggunaan. Kemudian ada KD dan IPK. Nah, KD dan IPK ini disimpulkan menjadi didetailkan ya ketujuan pembelajarannya ya. Nah, di situ kalian diharapkan bisa mencapai apa yang diharapkan oleh tujuan pembelajarannya. Seperti yang udah Ibu sampaikan di awal ya. Nah, selanjutnya bisa kalian lihat di halaman selanjutnya yang menunjukkan tentang percobaan perpindahan kalor ya. Di situ ada alat dan bahannya. Nah, di meja persiapan di depan ini sudah Ibu siapkan ya untuk 4 kelompok alat dan bahannya. Nanti bisa kalian ambil perwakilan kelompoknya mengambil alat bahan. Ingat tetap prokes ya, Nak. Nah, setelah kalian mengambil alat, pastikan dulu kelengkapan alatnya sudah lengkap atau belum. Nah, karena itu nanti ada juga poin penilaiannya ya. Nah, kalau sudah lengkap, baru deh kalian melakukan langkah-langkah percobaan sesuai dengan instruksi yang ada di LKPD. Setelah itu, baru kalian diskusi, menjawab semua pertanyaan yang ada di LKPD, kemudian kalian coba buat presentasinya, dan nanti kalian presentasikan. Nah, sudah mengerti belum anak-anak untuk instruksinya? Sudah, Bu. Mengerti, Bu. Sudah, Yona sudah, oke. Nurul sudah ya. Ya, yang lain sudah ya? Sudah ngerti ya, Nak? Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. siap, bagus. Silakan Sudah, Bu. Ibu kasih ya, bagus Hendro. Ya, Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya selama 20 menit ya. Silakan dikerjakan dulu, Nak. Pre-memori saja kali ya. Oke. Oke, baik. Sudah selesai anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya? Oke, kalau sudah selesai, gimana untuk presentasinya sudah disiapkan juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Bu. Oke, bagus sekali ya. Nah, kalaupun nanti ada yang belum atau ada beberapa yang masih kurang dalam presentasi kalian, tampilannya masih sederhana, begitu ya, tidak apa-apa ya. Tetap maju saja untuk presentasi, nanti bisa kalian perbaiki lagi. Oke, kita mulai dulu nih dari kelompok berapa yang mau maju, ayo silakan. Saya, Bu, kelompok 1. Oke, bagus. Silakan maju kelompok 1. Ya. Dari diskusi kami, kelompok 1, Bu, jawabannya, kesimpulannya kami dapatkan ada 3 perpindahan kalor, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau konduksi itu yang contohnya tadi itu tangkai panci. Kemudian konduksi itu perpindahannya tidak disertai perpindahan partikel. Kemudian kalau konveksi perpindahan kalor yang disertai partikelnya yang gincu itu, Bu. Yang ketiga radiasi, perpindahan kalor tanpa zat perantara. Itu hasil diskusi kelompok 1, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih kelompok 1. Ya, untuk simpulannya sudah tepat. Nah, Ibu akan mengajukan satu pertanyaan nih
Untuk kelompok 1 ya. Nah, mengapa peristiwa masukkan gincu itu kalian golongkan ke dalam peristiwa konveksi? Ya, oke. Ya, bagus jawabannya ya, kelompok 1 ya. Oke. Ya, Ibu rasa kelompok 1 sudah bagus. Bisa dilanjutkan dengan kelompok yang lain. Ayo, kelompok lain siapa yang akan maju? Silakan. Oh Kelompok 2, iya, Bu. kelompok 2, kelompoknya Hendro. Silakan Hendro dan teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman. Kami presentasikan hasil diskusi kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua, teman-teman. Izinkan Bu Guru kami presentasikan. Yang pertama, hasil pengamatan kami dalam praktikum tadi bahwa saat air dipanaskan ternyata gagang pancinya panas, Bu. Jadi kesimpulan kami yang pertama, ada perpindahan kalor dari api ke panci ke gagang. Jadi disitulah perpindahan kalor yang disebut dengan istilah konduksi. Yang kedua, eksperimen kami saat dengan menggunakan gincu, kami lihat bahwa gincunya bergerak, Bu, muter-muter dari atas ke bawah. Jadi kami simpulkan bahwa di situ ada perpindahan kalor yang mana mediumnya ikut berpindah karena gerakan gincu mengikuti gerakan air. Sehingga untuk yang kejadian itu kami simpulkan dengan kejadian konveksi perpindahan kalor dengan diikuti medium. Terus yang ketiga, saat menggunakan air, tangan kami yang nggak nempel kompor pun terasa panas, Bu. Jadi ada perpindahan kalor dari api ke tangan saya, padahal nggak ada mediumnya. Berarti ini masuk dikategorikan sebagai radiasi. Begitu, Bu, kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus sekali ya. Tadi Ibu lupa memberikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Mari kita tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, bagus sekali presentasinya ya. Jadi betul sekali yang disampaikan oleh kelompok 1 dan kelompok 2 tadi ya, di mana bahwa terjadi perpindahan kalor yang pertama itu secara konduksi ya. Konduksinya dari mana? Seperti dijelaskan oleh Hendro tadi ya, ketika memanaskan air itu dari panas api, kemudian airnya mendidih, pancinya ikut panas ya. Nah, gagangnya juga ketika dipegang itu ikut panas juga, tetapi kalian bisa tetap mengangkatnya karena bahan yang terbuat dari gagang panci itu adalah kayu ya, yang bersifat sebagai isolator ya. Dia ya terjadi perpindahan kalor secara konduksi. Nah, kemudian partikel-partikel air yang mendidih itu tampak melakukan gerak melingkar. Nah, bisa kalian lihat dengan cukup jelas karena menggunakan gincu tadi ketika dimasukkan itu terlihat putaran-putaran gelembungnya ya. Nah, itu karena adanya aliran panas atau yang kita namakan konveksi. Dia mengalir perpindahan kalor yang memerlukan medium perantara. Ikut berpindah partikel-partikel zat perantaranya. Makanya terlihat gerakan melingkar tersebut. Nah, kalian juga bisa merasakan kan tangan kalian terasa panas ketika di dekat gelas kimia itu ya. Ketika kalian mencoba mencelupkan gincu yang airnya di dalam gelas kimia sudah panas, nah tangan kalian tanpa sadar terasa ikut panas. Padahal tidak ada medium nih di antara tangan dan juga air panas yang ada dalam gelas kimia. Nah, itu terjadi perambatan secara radiasi. Oke, dari kelompok-kelompok yang sudah maju ya, sudah maju semua, bagus. Kalian sudah bisa menyimpulkan. Nah, selain yang sudah kalian lakukan tadi, ayo coba kita kembali ke
rumusan awal yang Ibu tampilkan dalam gambar itu berarti sudah bisa terjawab ya. Yang untuk gambar 1 dan 2 gambar itu. Siapa kira-kira yang bisa menjawab? Silakan. Coba. Helen, Ibu mau dengar dulu suara Helen. Yang untuk gambar yang pramuka tadi. Helen, ayo. Nah, iya nih, Helen nih tidak mendengarkan Ibu, ya. Iya, Ayo Bu. Helen, simpulkan dulu. Makanya kalau Ibu lagi menjelaskan, jangan ngobrol dulu ya. Oke, ayo apa Ibu tanya apa tadi Helen? Unggun ya, Bu. Ya, api unggun. Di situ perpindahan kalor secara apa yang terjadi Helen? Radiasi ya, Bu. Radiasi. Oke, kenapa radiasi? Perpindahan kalor secara radiasi ya, Bu. Ya, betul sekali, Nak, secara radiasi. Ya, oke, bagus Helen. Nah, contoh lain dari perpindahan kalor secara radiasi, boleh dicontohkan dulu. Ayo, siapa yang mau memberikan contoh dalam kehidupan sehari-hari? Ya, Atma, silakan. Saya, Bu. Ya, silakan. Silakan, Atma. Gangguan jaringan. Ya, Jaringan. oke. Ada yang mau membantu yang lain, menambahkan, Rani. Cahaya matahari, Bu. Oh ya, bagus, bagus Yona, cahaya matahari. Ya, jadi sinar matahari yang sampai ke bumi itu juga termasuk ya, radiasi ya. Nah, selain itu apa lagi? Lampu masuk nggak, Bu? Lampu. Lampu termasuk radiasi tidak? Kalau panasnya radiasi, Bu. Kalau panasnya radiasi, tetapi Percayanya nggak tahu. ya, oke. Untuk perpindahan kalor yang tadi gambar yang kedua ya, itu berarti termasuk perpindahan kalor secara apa, Dina? Coba dijawab. Gimana, Bu? Diulangin lagi, Bu. Kamu sih ngeribut aja. Nggak dengar, Bu. Tadi teman saya soalnya ngajak ngobrol, Bu. Oh ya, oke. Temannya itu diingatkan. Ya, Nak, untuk gambar yang kedua tadi, coba dijawab itu termasuk perpindahan kalor secara apa? Gambar 2 yang mana ya, Bu? Ya, saya lupa, Bu. Waduh, Ambilin Yang itu. kepala layar ya, Bu. Ibu secara temannya Ya. gangguin, Bu. Ya, kapal layar, betul-betul. Oh, kapal layar berarti konveksi ya, Bu ya? Konveksi. Kenapa bisa konveksi? Karena ada angin laut, Bu. Jadi waktu si layar di perahu itu ditiup angin, mendorong perahunya untuk berlayar, Bu. Jadi tadi kata Ibu, ada aliran ya, Bu ya? Ada aliran udara, berarti masuk konveksi, Bu. Iya, ada aliran udara. Jadi kapal layar itu biasanya kalau para nelayan itu mereka berlayarnya pada malam hari. Karena kenapa? Karena terjadi angin darat ya. Angin darat apa angin laut? Angin darat, Bu. Angin Angin darat dari ya. ke laut. Yang mengalir dari darat ke laut, ya bagus. Karena tekanan udara di daratan itu pada malam hari suhu udaranya lebih dingin kan di daratan ya. Jadi mengalir aliran udara dari darat ke laut. Oke anak-anak, nah satu lagi konduksi ya. Konduksi tadi perpindahan kalor yang membutuhkan
zat perantara tapi tidak disertai perpindahan partikelnya. Oke, nah baiklah. Nah, kalian sudah bisa menyimpulkan ya. Nah, kemudian Ibu akan memberikan sedikit soal evaluasi terkait pembelajaran hari ini, ya. Ibu kasih waktu kalian untuk mengerjakannya, ya. Tapi pengerjaannya ini secara individu, ya. Secara individu. Nah, oh ya, sebelum evaluasi itu, tadi kalian juga sudah belajar ya, kalian sudah literasi juga tentang rumus-rumus yang ada di perpindahan kalor ya. Nah, itu menjadi faktor-faktor juga yang mempengaruhi laju radiasi ya. Bisa dilihat tidak, Nak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya. Ya, oke. Untuk konveksi ini ya, konduksi. Konduksi itu dipengaruhi oleh luas, ya. Ada luas, kemudian ada perubahan suhu dan juga panjang dari media atau medium rambatnya. Kalau konveksi sama, dipengaruhi juga oleh luasnya dan juga perubahan suhu. Itu juga dengan radiasi. Jadi dari ketiga hal ini bisa kita tahu bahwa perpindahan kalor itu memang dipengaruhi oleh suhu ya, suhu yang berubah ya. Makanya terjadi aliran energi kalornya. Oke. Nah, ini Diana soal evaluasinya. Ibu kasih waktu kalian mengerjakannya ya. 10 menit ya. Silakan dikerjakan secara individu. Oke, baik. Sudah selesai. Terima kasih. Silakan dikumpulkan ya, Nak. Ya, Bu. Ya, silakan dikumpulkan. Nah, ini kalian ada tugas untuk di rumah, satu tugas saja. Biar kalian itu bisa membaca lagi, membaca kembali bukunya. Jadi tidak seperti Dina tadi ya, waktu ditanyakan materi sebelumnya apa, dia katanya lupa. Nah, itu berarti karena tidak membaca lagi setelah berada di rumah. Nah, biar kalian baca lagi ya, jadi Ibu kasih tugas. Oke. Baiklah anak-anak, Ibu rasa hari ini cukup dulu pembelajaran kita ya. Ada yang mau ditanyakan lagi tentang materi ini, Ibu persilakan. Atau sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Dari hasil kalian literasi, ya, percobaan, diskusi. Sudah cukup jelas ya anak-anak? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, yang sudah jelas bagus, yang lumayan bisa baca kembali bukunya, boleh juga bertanya kembali ke Ibu tentang materi apa nanti yang belum kalian pahami ya, bisa kalian tanyakan. Oke, Ibu rasa cukup dulu untuk hari ini. Sebelum kita akhiri, kita berdoa kembali ya. Silakan dipimpin kembali oleh Ketua Kelas, Hendro. Terima kasih, Bu. Teman-teman, untuk menutup kegiatan belajar hari ini, pelajaran fisika, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Guru. Baik, terima kasih anak-anak. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, Bu. Bu. Pagi, Bu.